hormati tim pemantau muslim kecamatan ada Mas Pangga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabid Kebudayaan, kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sampaikan, dan juga saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi jasa hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di Kecamatan Kismantoro untuk melaksanakan proses ritual tahunan kita, proses perencanaan kita dalam penyusunan RKPD. Kita melaksanakan kegiatan musrenbang kecamatan, dan kami harapkan nanti pelaksanaan acara musrenbang kecamatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan dapat memperoleh tujuan dan hasil seperti apa yang kita harapkan, yaitu usulan-usulan yang benar-benar prioritas dan tuntas untuk bisa diusulkan di kabupaten sebagai program kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten yang berlokasi di Kecamatan Bapak Kepala Desa Lurah Kecamatan Kismantoro beserta seluruh kontingen bank tingkat desa dan kelurahan yang saya hormati, stakeholder yang ada di Kecamatan Kismantoro, baik dari MA, SMP, dan juga adik-adik kami dari Imapres yang kami hormati dan kami banggakan, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Mukadimah dari Sengajeng yang bahkan kita semua diberikan kesehatan dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul memiliki dalam keadaan sehat dan menghasilkan keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Kismantoro. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Allah di dapur untuk membawakan sesi yang kedua, yaitu diskusi tentang penajaman dan prioritas yang akan menyampaikan hasil-hasil usulan atau program yang ada di Kecamatan Kismantoro yang telah diinput dalam SIPD Kabupaten Wonogiri. Kalau bacakan usulan dari masing-masing desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kismantoro yang setelah disetujui oleh Baperida Kabupaten Wonogiri melalui aplikasi SIPD sejumlah 50 usulan. Leoniko dari Bugelan sebanyak 8 usulan. Yang pertama, mewujudkan ketahanan pangan, yaitu jalan usaha tani, irigasi. Kemarin ada beberapa, misalnya usulan untuk pelatihan bagi disabilitas itu bisa masuk dua, nanti masih bisa di dinas tenaga kerja dan kemudian atau dinas sosial itu bisa. Jadi ada yang satu urusan itu menjadi kewenangan dua, ada yang atau hanya oleh satu OPD. Jadi nanti kampusnya nanti bisa belajar dari OPD dari Kapolda atau dari masing-masing OPD Pak. Mungkin mengatakan Pak Karto nambah dari saya. Iya, matur suwun atas masukan dari Kepala Baperida yang mewakili Mas Heri. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, bahwa sudah disampaikan dan sudah disetujui. Ya, alhamdulillah, kurang perlu macamnya dengan pegang datanya masing-masing. Yang kedua, ya kita punya usulan di luar usulan dari desa dan kelurahan. Yang pertama, ini kok usulan perbaikan jalan provinsi tadi sudah disindir atau disetir oleh Mas Ari untuk usulan jalan provinsi tidak bisa diusulkan karena bukan kewenangan dari kabupaten. Nanti diusulkan di Musrenbang, Pak. Nanti karena kita misalnya kami kapal, Pak. Misalnya kemarin usulan di Karangtengah. Karangtengah itu kan belum ada SMA. Kemarin dari Karangtengah usulkan, artinya kami juga mengawal sampai ke provinsi dan alhamdulillah tahun ini sudah mulai nanti pengadaan tanah dan juga akan dibangun provinsi. Jadi tetap kewenangannya ada di provinsi. Jadi monggo, tidak apa-apa, dengan usul saja nanti biar kami kawal, nanti semua tetap di sana. Nanti karena ada di Musrenbang, bukan provinsi. Gitu. Nah, monggo.
Betul, penjelasannya Mas Ari. Maksud saya untuk diusulkan di tingkat provinsi, bukan di tingkat kabupaten. Sedangkan yang kedua, yaitu pembangunan Curug Muncar nanti kita usulkan di tingkat pusat karena itu kewenangan Das Bengawan Solo ketika lain itu. Sedangkan yang untuk usulan dari Kecamatan Kesmantoro untuk ke Kabupaten Wonogiri ada beberapa usulan, mungkin Nyuwun Tulung mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, rehab kantor Kecamatan Kesmantoro dengan estimasi anggaran sebesar 1 miliar. Oh, sudah ada gitu? Oke, lagi dari itu nanti kita harapkan dari Bapak Ibu semua untuk penajamannya. Terus untuk skala prioritas dan dipakai nanti di usulan di Kabupaten Wonogiri yang dari Kecamatan Kesmantoro. Monggo, ini untuk diskusi kita mulai saja. Mungkin ada saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dari Desa Gedawung. Ini tidak usul Pak, cuman mungkin pertanyaan berhubung tim pemantau dari Wonogiri lengkap. Saya mohon izin untuk bertanya. Masalah tema panjang saya nggak hafal, mohon maaf karena tua. Yang pertama, untuk jembatan Mojo itu ambrol itu dari tahun 19 dan 2009 pas saya jadi kepala desa pertama 2019. Pas itu dibikin proposal 2 kali Pak, saya bikin. Kebetulan yang proposal ketiganya bersama-sama Kelurahan Gesing, dan itu langsung diantar ke Pak Jeket bersama 8 kepala desa, Pak Camat dan Ibu Dewan di ruangnya Pak Jeket. Setelah masuk, Ibu Dewan ngendikane ngaten, kuwi wis ana dhuwur de mesti medhun, soalnya wis ditenderne. Alhamdulillah sampai detik ini hilang Pak. Dan mau saya usulkan lagi karena di jatah 5. Kalau itu saya masukkan lagi orang bagian gon. Usulan Gedawung tadi 4. Itu masalah jembatan Mojo. Jadi langsung proposal warnanya merah di depannya Pak Jeket, di ruangnya Pak Jeket. Apa kalau sudah masuk itu perlu mengusulkan lagi? Apa hilang? Satu itu. Kedua, jalan kabupaten Gedawung ke Ngroto ada jalan aspal kabupaten. Waktu camatnya Pak Andika itu sudah diukur persis bersama DPU. Kebetulan yang sekong munggah niku Pak ke atas itu sudah diaspal, tapi yang lewat jembatan Gedawung mobil saja sekarang sudah tidak bisa lewat. Tapi kemampuan desa hanya saya uruk dengan makadam, karena itu jalannya jalan kabupaten, bukan kewenangan desa. Jadi ini saya bukan mengusulkan, yang mau pertanyaan. Yang ketiga, Curug Muncar. Kebetulan waktu saya masih muli di Jakarta tahun 2014 sudah masuk tender di Waskita Karya, dan itu permasalahannya lahan perhutani minta diganti dengan lahan lain, jadi tender gagal. Itu kebetulan Waskita Karya waktu itu sudah masuk. Ini diusulkan lagi atau buka usulan yang dulu? Kurang lebihnya itu, mohon maaf semua kesalahan dari Kepala Desa Gedawung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Polo atas pertanyaannya terkait dengan 3 usulan intinya wis pernah diusulkan tapi gagal. Yang gagal itu karena saya juga tidak tahu masalah itu, orang ini juga tahu ini gitu. Itu mesti ada faktor X Pak. X itu saya tidak tahu juga X-nya itu apa. Tetapi tetap
sing jenenge Ngeranggan jangan putus asa. Pertama itu memang proposal itu masukkan lagi saja diperbarui update karena tanggalnya sudah 5 kalau itu masuk. iya. Itu berarti kan tidak bisa nambah, berarti harus geser. Tadi kan saya bilang karena dia tidak hanya desa, kabupaten juga sama dan efisiensi terdampak kabeh nih kabeh sebenarnya. Oke, kita harus ambil prioritas mana Pak? Prioritasnya mana dengan usulkan saja itu. Kalau itu memang jadi prioritas dengan untuk desa, prioritas desa gitu, bukan dengan desa itu ya harus masuk ke 5 itu karena sudah tidak ada lagi tadi protes anggaran-anggaran kan memang harus banyak yang kurang. Jadi untuk yang kemarin gagal, mesti ada faktor ini yang saya juga tidak tahu kenapa progres tekan gugur padahal tapi tetap tadi aspirasi harus diperkuat dengan pokir Pak. Tadi bagus sudah Bu Dewa sudah masuk, coba meneh lawan, karena kita tidak tahu dengan kepemimpinan yang sekarang mungkin dengan adanya perubahan paradigma atau yang lain-lain. Kita nggak tahu itu semua tetap yang ngatur tetap di atas, tetapi tetap kita yang harus berusaha. Dan namanya ikhtiar tidak. Jangan bosan-bosan. Itu memang untuk masyarakat ya perjuangan ya. Perjuangan terus ya. Tapi akan kami di Bapeda itu hanya bisa mengawal di masalah administrasi Pak, tidak bisa memberikan keputusan. Sing mutuske ya sing di kewenangan atur bank itu nah gitu ya Pak. Oke, swadaya. Karena apa? Dam itu nanti apabila jebol total itu ada petani yang lahannya kurang lebih sekitar 70-an hektar itu akan kesulitan air sehingga sawah mungkin akan berubah fungsi menjadi tanah kering. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ya yang sudah tercatat itu untuk usulan Desa Miri nomor 34 dengan 36 ini sama 34 sama 36 gitu Mas. Oke. Terus yang ketiga mohon maaf untuk usulan kami yang tertolak ini di belakang ya Bandung RT 3 RT 4 ini jalan kabupaten Mas, depannya Pak Rakiman itu Pak Camat yang belum lama jembatannya dibangun itu kan perlu talut dikarenakan yang sebelah selatan itu sudah mulai terkikis air. Kemudian yang Pelumutan RT 2 RW 6 ini juga jalan desa jalan kabupaten tapi di sini tertulis itu adalah jalan desa. Itu yang aspalan Mas. Itu mungkin dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, ini saya dari Desa Gesing ya. Terkait TPA Pak, tempat pembuangan sampah yang selama ini kita rasakan, terutama di Gesing itu kebetulan ada pondok pesantren Mas ya. Di situ ada RA sampai MA setingkat SMA ya. Dan kurang lebihnya yang domisili itu ada 500 orang di dalam situ. Nah, kendala kita itu adalah untuk pengelolaan sampah. Jadi sebenarnya pondok itu sudah menyediakan lahan kosong ya, yang dimana itu kita kumpulkan untuk pembuangan sampahnya di situ. Tapi untuk pengelolaannya kita belum punya alatnya, untuk alat pembakaran dan lain sebagainya itu. Nah, sementara yang sekarang memilah dan memilah itu ya masyarakat, artinya yang sampah kering, plastik dan lain sebagainya itu dimanfaatkan, diambil, yang basah dan lain sebagainya. Yang musim hujan ini menjadi kendala. Satu baunya, yang kedua murat marit. Padahal ini sudah saya pagar di dalam ya, tapi baunya tetap menyengat. Jadi saya usul ada tempat pembuangan sampah atau alat untuk melebur pengelolaan sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ke mawon, mumpung niki petugas saking kabupaten wonten menika badhe taklet. Kelurahan
mewakili kakek kelurahan Geseng kali Kismantoro Pak. Kula wong tani, kami kula Sinto. Badhe tanggal untuk kelurahan niku dosane napa masyarakat kok ke provinsi niku boten asal bantuan. Nah niku ajeng tanggal. Nah terus sing boten asal niku bantuan napa mawon sing kangge kelurahan. Nah niku masyarakat dari kertos Pak. Kertos namung poro-poro punggawa. Perdane nek kertos jemben niku wonten dampakipun pemilihan umum, pemilihan gubernur, pilihan DPR provinsi. Nah niku tulung niku jenengan aturne kalian pemerintah Kabupaten Wonogiri syukur nek saged tembusan kalian Bapak Gubernur. Boten kula niki keuangan boten Pak. Ning raosne. Nek kelurahan niku padha karo Dimbang Cindhe, Bang Ciladan Pak. Kundangu niku. Mergane napa? Saking desa-desa nggih menika wonten APBN ingkang langsung ke desa. Nek kelurahan niku ora boten enten. Nah niki tulung Pak diprioritaskan untuk kelurahan Pak. Nggih. Pangapunten niku namung niku ingkang bedhit lho tangketaken. Sampun kok niku ngraosne dadi masyarakat niku kok dibedak-bedakne padha le napa niku bayar pajak. Aturan saking kepolisian nggih padha mawon. Aturan napa-napa nggih dilampahi. Wong dene kok dibedak-bedakne niku dosane napa? Kok ngoten. Kok dene mengatakan Pak, nggih kula matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo, mungkin ada lagi yang lain. Kebetulan mungkin kalau masalahnya Mas Hari ini, Mas Hari ini kalau soalnya kalau di pasrai Pak Sito Bali kita bisa ketemu teruskan. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore mawon. Terus suwun dengan Bapak Kabupaten kula. Niki ngaten Pak kula nderek tanggung sekedhik mawon. Kula niku ya galau, ya reso pikir kula. Mboten karena galau karena tidak punya istri mboten. Yang jelas ini terkait dengan perempuan Pak. Ini kan ada ibu-ibu yang hadir. Namun ini permasalahannya terkait kegiatan PKK. Dari sekian usulan-usulan itu tidak ada untuk pemberdayaan perempuan. Kalau ada, iya ada anggaran untuk pemberdayaan PKK sehingga PKK itu bisa ada pertemuan, ada kegiatan. Karena dana desanya sudah turun, ADD-nya sudah habis. Terus kegiatan PKK itu harus ada. Diminta harus ada. Tolong Pak, ini kalau ada anggaran atau bantuan keuangan untuk pemberdayaan ibu-ibu PKK, tolong untuk PKK tingkat kecamatan diberikan anggaran sehingga bisa ibu tidak galau lagi, bisa ada kegiatan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa pengelolaan sampah di Geseng, itu kan ada sampah dari pondok pesantren juga masyarakat yang melu gua enten mriku. Di pemerintah pusat mungkin nanti ada tambahan jawaban dari teman-teman kami dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Ada di kegiatan pemerintah pusat itu ada kegiatan TPS 3R. Tapi di dalamnya nanti harus melibatkan kelompok masyarakat yang mengelola. Kemarin Pak Polo, Pak Polo Miri mesti mesem karena pernah berdiskusi TPS 3R dengan kami di beberapa waktu yang lalu. Bahwa menawa nanti di Kelurahan Geseng kan lahan sudah disediakan oleh pondok pesantren. Kemarin kami di Dawung niku ya cara kira-kira gagale nek masalah sampah iki siji lahane loro jalur sing diliwati karena TPS 3R itu adalah salah satu sarana untuk pengelolaan sampah yang bertumpuk pada satu titik. Di sini yang paling dekat kalau mau studi banding di Desa Bulurejo.
Mas Isun nggih, Samrujoyo tuan manggone. Nah, nanti kami akomodir dengan Pak Sek dan teman-teman kami di kecamatan, kami usulkan dengan syarat mungkin Mas Jamari dan Pak Lurah Gesing dengan pengelola pondok pesantren nek kok dijalui personil, karena itu nanti kan dikelola oleh kelompok masyarakat, nanti siap berkolaborasi. Dan lahan ini juga nanti kita lihat bersama-sama ukurannya memenuhi apa boten dengan, karena TPS 3R itu prinsipnya adalah pilah-pilih sampah dengan nanti ada pengelola yang hari ini berjalan di Jatipurno, di Bulurejo, karena nanti sifatnya TPA yang bukan dari kelompok masyarakat ditutup, sehingga belum Slogoima ditutup ya Mas ya, yang Slogoima itu sudah ditutup, yang dikelola oleh dinas lah. Monggo saran masukan yang bagus luar biasa kami akomodir dalam forum hari ini untuk kami usulkan nanti TPS 3R itu di APBN yang memiliki niku. Kami juga mungkin Pak Polo Ndawo, Pak Polo Miri akan memulai lagi, monggo karena sudah ada ketersediaan lahan. Nggih, mbok menawa nanti masih niku. Butuh Pak. Nggih. Kemudian yang kedua, Pak Sinto, kalau rasa Jawa Pak Sinto, sepanjang yang saya tahu bahwa pemerintah kelurahan adalah bagian dari OPD pemerintah Kabupaten Wonogiri. Penjenengan itu sama dengan kami di kecamatan. Nah, hukumnya pemerintah itu tidak boleh membiayai pemerintah. Maka yang hadir di kelurahan itu naik ke provinsi kok raiso APBN iso. APBN ada DAK, RTLH, kemudian kegiatan-kegiatan P3GAI yang sifatnya APBN bisa, tapi yang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan dari provinsi ke kabupaten, khususnya kelurahan, karena posisi kelurahan adalah sama dengan kami di kecamatan, di nenek hukum pemerintah itu oleh biayani pemerintah. Nah, niku bentuknya bisa ke kelurahan itu dalam bentuk provinsi. Sampai saat ini kami juga belum, sepanjang yang saya tahu APBD dari provinsi dilebokne yang kabupaten, nah kabupaten saya ngedum. Nah, niku sepanjang yang saya tahu nanti dilengkapi oleh Pak Mas Ari. Tapi dosanya opo kita itu wong kelurahan tapi rasa desa, masyarakatnya ya masyarakat desa. Ini yang menjadi PR kita semuanya. Bahkan di Wonogiri mau diwacanakan kelurahan berubah menjadi desa. Tapi kami maturkan di Brebes, Kabupaten Brebes itu 10 tahunnya orang itu izin Kemendagri, Pak. Karena proses pengalihan kelurahan menjadi desa itu sampai ke Mendagri, dan salah satu prasyaratnya sing bayar sumber-sumber tanah kasnya, salah satunya bengkok ini isik mencuri pepora nek digo beralih kepada desa. Namun upaya untuk mengalihkan pemerintah kelurahan menjadi desa sudah diupayakan beberapa waktu yang lalu untuk kami sudah dimintai berkas dengan pemerintah kelurahan untuk diusulkan, tapi sampai saat ini informasi lebih lanjutnya kami juga belum mendapatkan petunjuk. Yang jelas gambaran di Kabupaten Brebes itu hampir 10 tahun ini udah agak untuk nopo dari persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian untuk kegiatan di Pak Polo Bugelan ini terus Pak mesakne ini kok Mbak Pur dan teman-teman dari Bugelan niku nek rene ya bersepeda, nek transporte, bahkan kemarin Pak Polo izin mantun di tingkat kecamatan pun di efisiensi. Rapat pertemuan PKK 1 bulan sekali, guru seni kantor sok nganggo napa mboten ngendikane ngoten. Kemudian dari pesertanya biasanya 7 dari pengurus tingkat desa kelurahan karek mensasi niku guru telu. 4 Bu Polo, yang 1 Bu Ketua Tim Penggerak dan 3 pengurus. Kemudian bulan depan yang wajib bulan niku Bu Polo, Bu Polo. Bu Ketua Tim Penggerak PKK maksudnya. Nah, Bu Polo bulan dereng enten. Mudah-mudahan tahun 2026 ini dia enten Bu Polo nih ya Pak Pur ya. Nah, amine enten nggih. Niku berkaitan dengan niku. Kemudian izin matur Mas Ari, nanti sekalian yang jawab. Bahwa apakah boleh usulan dari lembaga kemasyarakatan, contohnya Nyun Pangapunten tidak mengalami rasa hormat kami kepada beliau Pak Haji Hasim Koiman, bahwa kami di Kesmantoro dengan pengurus daerah, pengurus kecamatan yang membangun apa namanya gedung Muhammadiyah. Kira-kira pemerintah masih boleh enggak, masih bisa enggak mengusulkan memberikan bantuan kepada yang sifatnya lembaga-lembaga niku. Menurut aku kejelasannya mungkin jenengan jelaskan, karena di kami banyak berdiri lembaga-lembaga keagamaan yang
sifatnya di tingkat kecamatan mbok menawa, karena hari ini juga masyarakat kita niku khususnya di tempat-tempat ibadah atau bangunan sosial keagamaan juga getol-getolnya membangun dengan swadaya atau dengan ibu. Mbok menawa pemerintah hari ini bisa hadir apa boten dengan kita mengusulkan mbok menawa. Mungkin jawabannya untuk disampaikan kepada peserta semuanya untuk menjadi tambahan pengetahuan kita semuanya. Mengatakan tambahan, kami bisa memberikan gambaran sidik-sidik berprondong-prondong Pak Sinto, tapi yang lebih jelasnya teman-teman yang dari Bapeda kesannya yang memberikan tambahan penjelasan penjenengan mungkin orang ya apa ngonggol-ngonggol, pasti ngonggol-ngonggol karena niku untuk kelurahan Kismantoro. Oh niku ini monggo Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah la nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak pimpinan musyawarah, baik Pak Camat beserta jajaran Forkominjam maupun tim RKPD Kabupaten Wonogiri. Izin Bapak, yang pertama kebetulan saya warga Desa Miri ikut menggarisbawahi atau memperkuat usulan dari Desa Miri terkait dengan pengadaan bibit tanaman yang kami mohonkan untuk bisa dicermati Bapak. Di Desa Miri pernah ada bantuan tanaman, kalau tidak salah tanaman jeruk, tapi tampaknya tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, kalau usulan dari Desa Miri, nusul Pak, agar nanti ada survei Pak. Mungkin kalau sekarang yang sedang dicoba oleh masyarakat seperti tanaman apa namanya, apokat itu bisa berbuah Pak. Ini poin pertama. Poin kedua, maturpun Pak Camat, saya mau matur tentang yang Bapak ngendikaken tadi, gajek wani, gajek tidak. Tapi karena Pak Camat sudah membuka, izin kalau memang dari ormas Islam itu bisa mengajukan proposal, walaupun resiko yang seperti Bapak ngendika tadi, Pak Tim RKPD, itu risikonya berat, bisa-bisa masuk dan sebagainya. Tapi apakah ini memang bisa dicoba Bapak? Artinya kami dari Ormas Islam Perserikatan Muhammadiyah saat ini memang sedang membangun gedung Islamic Center Muhammadiyah Bapak di sebelah. Alhamdulillah atas kerjasama umat Islam, termasuk insya Allah Ibu Dewan menyagui ketika launching pada tanggal 16 Desember yang lalu, beliau akan membantu. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Oleh karena itu pertanyaan saya, mungkinkah kami bisa mencoba membuat proposal Bapak? Adapun kalau risiko tergantung dari cara main kita Bapak. Artinya Perserikatan Muhammadiyah siap untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang memang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ini matur kepada Bapak Tim RKPD khusus. Terus yang terakhir atau yang ketiga, kesimpulan dari jalan provinsi Bapak, apakah ini nanti akan langsung diusulkan oleh Bapak tim RKPD kalau kami memang tidak punya kewenangan untuk usul? Setahu saya, karena saya penduduk asli Kismantoro Pak dari kecil, jalan Kismantoro Perantoro ini sudah berlama sekali tidak diaspal Bapak. Kalau ada yang apa namanya mungkin rusak tembel sampai mungkin kalau kita ke Wonogiri Bapak, mungkin jalan yang istimewa menurut saya ya Kurantoro Kismantoro, Kismantoro Perantoro. Selebihnya menurut saya cukup angler perjalanan itu. Menurut Pak Camat, ini karena kami tidak punya jalur untuk matur kepada siapa, karena DPRD provinsi yang di Kismantoro tidak ada.
Bahkan dulu saya pernah mendengar seorang DPRD provinsi ketika dimaturi, Pak Ismantoro ki jarane kok yo ora ditandani to. Aku ora dipilih karo Ismantoro, bukan wilayah kumpul saya Pak. Niki gojekan tapi sungguh terjadi. Matur nuwun Bapak. Barangkali saya kelatur matur juga nyuwun pangapunten. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Di pos tengah orang pesake mungkin tidak kawanan ya. Menjawab ya Pak. Yang pertama, permintaan bibit tanaman itu mau ditanam di lahannya masyarakat ya, bukan perhutani loh. Masyarakat. Berarti biasanya kalau nanti di ACC dan masuk ke program kegiatannya OPD, nanti pun ketika untuk usulan nanti pun akan ada yang namanya survei atau CPCL. Jadi nanti di situ ada dicek juga kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan itu mesti cek pasnya cocoknya apa, terserah usulan. Dan di proposal pun itu kemarin menyebutkan betul Pak, bawahnya apa gitu? Oh enggak? Karena jumlah. Oh berarti nanti kan harus ada tindak lanjut kalau itu memang nanti diusulkan di ACC, kalau ada nanti CPCL, jadi terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan usulan hibah, bahwa ini mungkin nanti tetapnya saya ke yayasan yang lebih nanti kalau Muhammadiyah berarti tidak kabupaten berarti karena antar ini kan kabupaten bukan kabupaten, dan itu pun nanti juga akan ada pertimbangan khusus juga. Jadi dan itu tergantung dari pemangku kebijakan yang memutuskan itu semua. Sebagai hasil musrenbang Kecamatan Kismantoro dapat terdanai di masa-masa yang akan datang. Matur nuwun Mbah Kerawan dari Bapak Kepala Desa dan seluruh delegasi desa kelurahan, kemudian perwakilan dari dinas instansi Kecamatan Kismantoro beserta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di Kecamatan Kismantoro. Matur nuwun sampun ditenggani rekan-rekan kami dari Forkompinca, kemudian matur nuwun tim pemantau musrenbang dari tingkat kabupaten yang telah memberikan gambaran dan pencerahan kepada kita semuanya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa, musrenbang Kecamatan Kismantoro kami nyatakan selesai ditutup. Mundur dari akan sugeng mundur tanpa mengurangi rasa hormat dari kami kagem panjenengan semuanya. Hari ini enten pasal 12 yang akan diatur oleh panjenengan ampun kondur rumiyin sebelum ngasto paket pasal 12 dari kami. Matur nuwun. MBG. Baik Bapak dan Ibu hadirin, demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara musrenbang Kecamatan Kismantoro dalam rangka penyusunan RKBD tahun 2027 telah selesai. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi serta komitmen dalam mensukseskan prioritas pembangunan di Kecamatan Kismantoro menuju Wonogiri yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Terima kasih dari kami akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dari tim kabupaten beserta Forkompinca, kami harap untuk beramah-tamah di ruang Bapak Camat Kismantoro.